Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ya azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa merasakan nuansa tahun baru di 2024. Dan sekarang kita sudah masuk di bulan Januari, masih bertepatan di 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah dan sadarlah bahwasanya surah yang paling sering kita baca di setiap hari adalah suratul Fatihah, atau yang disebut dengan Ummul Quran atau induknya Al-Quran. Induknya Al-Quran artinya segala sesuatunya akan merujuk kepada surah tersebut. Misalkan kalau seorang anak kecil sedang menangis, pasti yang dicari adalah induknya atau ibunya. Nah, lalu kaitannya dengan suratul Fatihah disebut sebagai induknya Al-Quran. Jadi ketika menafsirkan surah-surah yang lain, maka rujukannya yang pertama itu adalah suratul Fatihah. Dan sahabatku yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Nabi SAW disebutkan, salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat seseorang ketika dia tidak membaca surah Fatihah. Artinya salatnya tidak sah, saking pentingnya. Ini tentunya untuk salat berjamaah. Kalau salat sendirian, itu lebih diutamakan lagi, diwajibkan kita membaca Fatihah. Kalau salat berjamaah tentunya imam juga tidak boleh ketinggalan membaca suratul Fatihah. Tapi kalau makmum ini ada ikhtilaf ulama. Tapi kita tidak membahas itu. Kita membahas tentang di antara kemuliaan-kemuliaan suratul Fatihah. Sahabat yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suratul Fatihah nama lainnya adalah Ruqyah. Artinya surah ini bisa dijadikan sebagai sebuah media dalam menyembuhkan seseorang yang terkena penyakit. Artinya surah ini bisa bermanfaat untuk menyembuhkan untuk orang yang sedang sakit. Di dalam syarah Riyadhus Shalihin bahwasanya ada dua syarat untuk bisa dijadikan sebagai penyembuh pada surah ini. Syarat yang pertama adalah orang yang membaca surah Fatihah ini meyakini bahwasanya surah tersebut bermanfaat untuk menyembuhkan orang yang sakit. Itu syaratnya. Jadi tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Kalau masih ada keraguan, maka berarti tidak perlu dia harus membaca surah tersebut. Karena kalau ada keraguan di hatinya, maka tidak bisa surah tersebut menjadi manfaat untuk dirinya dan untuk orang yang dibacakannya. Kemudian syarat yang kedua adalah yang diruqyah atau yang sedang sakit, dia harus meyakini bahwasanya surah ini bermanfaat untuk kesembuhan pada dirinya yang mengalami sakit pada saat itu. Wallahu a'lam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan tentunya ini adalah kewajiban kita bersama untuk mengimani setiap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.